udah Maret aja teman-teman ya, kayak nggak kerasa banget ya kan, kemarin baru kayak tahun baru gitu, sekarang udah Maret kan, udah bulan ketiga ya. Ayo kita baca yuk buat bulan Maret ini, apa sih yang perlu kita perbaiki supaya Maret ini juga berlalu dengan smooth ya, supaya kita juga bisa ngejalaninnya dengan senang, lebih happy lagi. Pasrah tapi tetap usaha juga ya teman-teman ya, terlepas dari apapun nanti yang terjadi ya, kita nggak pernah tahu, right? Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, terutama jaga hati dan jaga pikiran kita ya kan, karena segala sesuatu yang dijaga pasti juga hasilnya juga akan baik juga. Oke, teman-teman yang udah pada subscribe, thank you so much. Yang masih belum, hayo segera subscribe. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will be able to beautiful world for you. Oke, kita bakalan baca ya buat bulan Maret ini. Sekarang gilirannya teman-teman Virgo ya. Kita yang pertama baca overall dulu ya, di bulan Maret ini seperti apa. Lalu setelah itu ada hubungan percintaan atau relationship ya. Dan juga kita baca buat teman-teman yang single atau jomblo. Lalu ada karir dan keuangan, dan juga ada saran-saran ya nantinya untuk bulan Maret ini seperti apa. Oke teman-teman, yang masih belum pada tahu emailnya Oracle Card Indonesia, kalau misalkan mau private reading, ini ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Oke, jadi silahkan kalau ada yang mau private reading ya, nanti bakalan dipandu sama admin admin sama selanjutnya ya, jadi tahu langkah-langkahnya private reading seperti apa. Oke, oraclecardindonesia@gmail.com. Right, selanjutnya ya teman-teman ya, kita bakalan baca yang pertama ini untuk overall di bulan Maret seperti apa. Untuk teman-teman Virgo ya, overall Oracle overall untuk bulan Maret buat teman-teman Virgo. Oke, kita akan baca, ambil 3 kartu. Ada spiritual, dan ada power, dan ada secret ya. Oke, kita bakalan baca dari mulai yang pertama terlebih dahulu. Kira-kira apa sih ya? Apa sih yang berhubungan dengan spiritual ya? Pisces ya, Neptune. Neptunus ini bercerita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya, intuisi gitu kan, hal-hal yang bersifat misteri ya, misteri ya, hal seperti itu ya. Kadang-kadang perlu banget yang namanya kita masuk ke dalam diri gitu ya. Kita tahu bahwa hidup itu benar-benar nggak pasti banget, right ya, nggak ada yang pasti di dunia ini. Artinya masa depan kita juga nggak pasti itu kan, satu detik kemudian kita mau ngapain juga, kita juga hal yang nggak pasti banget gitu ya. Jadi benahi yang berantakan dalam diri gitu, ketimbang kita sibuk buat ngebenerin orang lain gitu ya. Ada kalanya tuh kalau ngelihat kesalahan orang lain tuh kayak gampang banget. Sedangkan kalau melihat diri sendiri atau refleksi sama diri, ini butuh yang namanya kekuatan gitu kan, kekuatan dan keberanian untuk mengatakan bahwa alright gitu kan, ternyata gitu kan. Hal-hal seperti itu loh teman-teman ya, akan sangat bagus kalau misalkan di bulan ini, di bulan Maret ini, belajar buat apa sih, membenahi diri gitu ya, buat perubahan dalam diri, dan berhenti untuk selalu nyalain orang lain ya, membenahi hal-hal yang di luar dirinya teman-teman gitu ya. Karena apa? Ngebenahin hal-hal di luar diri itu gampang banget karena kita ngelihat secara langsung gitu kan. Tapi untuk bisa membenahi diri kita sendiri, kita perlu apa sih? Ngelihat diri kita sendiri ya. Kalau susah ya pakai cermin ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Alright, sekarang kita bakalan lihat ya untuk yang selanjutnya. Ada kartu power di sana, ada Mars ya. Mars ini you know gitu kan, tentang ujian, tentang hambatan ya. Ini pastinya bukan pastinya, tapi ada potensi ya, potensi di bulan ini ya, benar-benar ada problem-problem yang mungkin menghambat. Ada ujian ya, ada hambatan ya. Tetapi apakah ini nggak bisa diselesaikan? Pasti bisa diselesaikan. Nggak ada hambatan yang nggak bisa diselesaikan. Ada power di sana ya, ada kekuatan dalam diri yang diberikan alam semesta ini sama kita ya. Untuk apa? Untuk menghadapi problem-problem yang mungkin terjadi di bulan ini. Jadi ya, kekuatannya itu kayak apa sih ya? Kekuatannya itu bukan kayak nahan emosi, itu bukan gitu, tapi lebih ke kayak mengendalikan emosinya kita, mengendalikan dirinya kita ya. Dan juga yang paling penting, the most important thing is sabar ya. Sabar ini penting banget teman-teman ya. Kita hidup ya, terlalu terburu-buru juga nggak bagus ya, terlalu
terlalu lambat juga nggak bagus ya. Kalau misalkan kesabaran itu pastinya segala sesuatunya bakalan tepat banget gitu ya, seperti ada tuntunan dari alam semesta ini, seperti yang kita tuh bener-bener yang ngelihatnya tuh bener-bener jernih banget ya, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada Secret ya. Secret ini kalau misalkan kita lihat di sini ada Scorpio ya, which is berhubungan dengan hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi dan mungkin aja terbuka gitu kan ya. Ada hal yang perlu kita lakukan ya dalam bulan ini, yaitu melakukan satu perubahan. Dan ini perubahan yang besar ya. Yang terlihat adalah perubahan yang besar. Jadi perubahan yang somehow entah kenapa mau nggak mau harus berubah gitu loh ke arah yang lebih baik somehow ya. Mungkin karena ada problem-problem yang terjadi ya di bulan ini tadi di kartu yang sebelumnya ya. Jadi mesti belajar buat apa? Belajar untuk melakukan satu perubahan yang besar, even ya kan mungkin lingkungan nggak ngedukung kamu gitu ya. Tapi tetap kalau misalkan kamu tahu bahwa perubahan yang dilakukan ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik ya, why not? Kenapa tidak dilakukan gitu ya? Ada kalanya kita mesti belajar melepaskan, nggak bisa yang namanya kita terus-terusan menggenggam sesuatu hal gitu. Ada kalanya kita belajar untuk melepaskan akan jauh lebih enteng ya, lebih enteng buat diri kita sendiri maupun orang-orang yang di sekitarnya kita juga ya. Kayak gitu teman-teman ya. Ada potensi-potensi rahasia mungkin yang selama ini ditutupi ya, kamu tahu ya, atau rahasia-rahasia mungkin selama ini kamu pendam ya, pada akhirnya terungkap ya. Ini juga ada potensi seperti itu di bulan ini. Oke. Sekarang kita menuju ke teman-teman yang have relationship ya. Untuk teman-teman Virgo di bulan Maret ini, coba kita lihat ya untuk teman-teman yang have relationship di bulan ini. Coba kita lihat ada a new gown, and then ada a search the uprising wave of love, and then ada the lover and beloved. Oke, a new gown ya. Kalau misalkan kita berbicara mengenai relationship ya untuk teman-teman Virgo di bulan ini, new gown ini bercerita mengenai apa sih ya? Mengenai keraguan-raguan ya, mengenai drama-drama yang ada di pikirannya kita ya, yang membuat pada akhirnya terjebak dalam hal-hal yang mungkin yang sebenarnya nggak ada gitu ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Kadang-kadang juga seperti itu, apalagi kalau misalkan sekitarnya kita tuh bener-bener ada kompor dan ada bumbu gitu ya. Wah ya bener-bener banget nih, dramanya makin membara gitu kan, episode bisa 1 sampai sekian gitu ya. Kayak gitu ya. Dalam satu relationship perlu banget yang namanya kamu yakin sama apa yang kamu putuskan ya dalam hidupnya kamu, atau kamu yakin dengan pilihan yang sudah kamu pilih ya. Karena keraguan-raguan gak akan membawa hasil apa-apa ya, takut salah juga gak akan membawa hasil apa-apa. Yang ada kita malah terjebak dalam hal-hal yang harusnya nggak ada gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu, mantepin hati ya, karena gak ada yang salah gitu. Ketika kita memilih satu hal ya, pasti ada resikonya, pasti ada konsekuensinya, dan gak ada yang salah. Segala sesuatunya kita pasti belajar. Nah kayak gitu teman-teman ya. Dan kartu yang selanjutnya adalah I search on the uprising wave of love ya. Ini masa dimana kamu tuh sedang mengalami satu siklus ya. Ada kekuatan apa ya, kekuatan yang menggerakkan ya dari alam semesta ini ya. Ada saatnya ini disebut dengan periode karma ya. Jadi karmanya sedang berbuah ya dalam hidup ini gitu kan, dalam hubungan kamu sama dia ya. Sesuatu hal dan pilihan-pilihan hidup yang mesti dipertanggungjawabkan pada saat ini ya kan. Jangan mencoba mengendalikan segala sesuatu hal ya, ikuti aja alurnya. Jangan mencoba untuk kayak kok gini gitu ya, jangan, nggak usah gitu, tapi lepasin aja, ikuti aja alurnya ya, karena alam semesta pasti juga akan mengantarkan kita ke hal-hal yang baik pula gitu ya. Oke. Selanjutnya ada the lover and beloved ya. Ini kayak apa ya, ada perasaan-perasaan gitu ya, perasaan dihianati, kecewa ya, perasaan sakit yang begitu dalam gitu ya, terluka lah ya kayak gitu. Ada hal-hal dimana kamu pernah berharap gitu kan, ataupun seseorang pernah berharap pada hubungan ini ya kan, untuk
ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya, seperti itu. Tapi we never know kan, kita nggak pernah tahu cerita cinta dari seseorang atau dari diri kita sendiri tuh kayak gimana. Yang penting ya kan, kita berusaha semaksimalnya, dan ingat, don't pretend ya, tidak perlu yang namanya kita berpura-pura. Kalau emang kita sakit, kita kecewa, kita apa ya, jangan berpura-pura dan berusaha terlihat semuanya baik-baik aja padahal sebenarnya remuk redam gitu, nggak usah ya. Ya udah, akuin aja gitu ya, tapi bukan dengan yang kayak norak, dengan yang apa ya, kayak update status terus tiap hari gitu kan di medsos, jadi sedunia tahu bahwa kita tuh lagi kayak gini gitu ya. Nggak perlu juga. Yang perlu itu adalah diri kita dan diri kita sendiri gitu ya, selesaiinnya dalam diri aja gitu ya. Ya, kita juga mau sedunia tahu juga nggak akan nyelesain apa-apa juga gitu ya. Oke, teman-teman, ini untuk teman-teman yang have relationship ya, untuk bulan Maret, untuk teman-teman Virgo. Sekarang kita menuju ke teman-teman yang single ya. Single kita ambil 3 kartu juga ya teman-teman ya. Untuk teman-teman single kita bakalan ngambil 3 kartu juga. Oke, ada 2 nih. Ada strength, reward, and then ada one more card. Ada apa nih? Coba kita lihat. Oops. Oh, ada 2 nih, teman-teman, juga 4 card ya. Untuk teman-teman yang single nih, jomblo, yamblo ya. Belajar lebih sabar ya di bulan ini. Ada hal mungkin yang memancing emosi kamu, emosi dan membuat kebingungan ya. Ini ada kartu tentang keraguan-raguan juga di sini ya. Ada banyak pilihan ya dalam hidup kamu di bulan Maret ini. Jadi pilihlah dengan bijak, jangan terlalu terburu-buru. Sometimes perlu juga yang namanya bikin list gitu kan ya. Oke, pilihan A ini bagusnya apa, nggak bagusnya apa. Pilihan B, bagusnya apa, resikonya apa gitu ya. Bisa nggak yang mana ya, ya pilih yang minim resikonya gitu, dan bisa ngadepin resikonya ya, kayak begitu. Terutama jangan terlalu terburu-buru ya. Jangan terlalu terburu-buru, ada banyak pilihan. Jadi sabar, punya kekuatan dalam diri juga penting ya. Kekuatan dalam diri ini termasuk kesabaran juga. Dan belajar buat bahagia yuk ya. Bahagia ini sebenarnya adalah kalau misalkan dilihat adalah satu hal yang berhubungan dengan emosi pastinya ya. Sama banget dengan emosi kecewa, dengan marah ya. Kita gampang banget loh milih kecewa, marah, jengkel gitu. Tapi kenapa susah banget ya giliran milih buat bahagia. Ayo, padahal sama-sama emosinya loh ya. Malah emosi positif gitu kan. Tapi gampang banget ya namanya drain ke emosi yang negatif ya kan. Ya ayo belajar buat bahagia ya. Belajar buat bahagia dan pilih buat bahagia ya kan, tanpa syarat apapun. Sebenarnya bikin kita nggak bahagia tuh ya diri kita sendiri teman-teman ya. Kita sering kali memberikan syarat-syarat dan ketentuan berlaku supaya kita lebih bahagia. Aku akan bahagia kalau, aku akan bahagia kalau dan kalau ini yang akan membuat diri kamu sendiri tuh jadi menderita ya, diri kita sendiri jadi menderita kalau dan kalaunya ini ya. Ya, itu yang jadi berat teman-teman, dan akhirnya kita jauh banget dari yang namanya kebahagiaan karena ada syarat-syarat yang luar biasa banget gitu ya, kayak mau ngelamar apa aja gitu ya. Oke, ada reward di sana, belajar untuk bersyukur apapun hasil yang kita dapatkan dalam hidup gitu kan. Belajar untuk menghargai setiap hal yang kita dapatkan dalam hidup ini ya. Menghargai ini penting banget. Kalau kita tidak merasa apa yang kita dapatkan itu berharga, maka penghargaan diri kita juga akan layak. Nah, tidak akan layak. Dan kalau misalkan kita penghargaan dirinya kita kurang teman-teman ya, maka akan banyak entah kenapa ada bertubi-tubi problem-problem yang terjadi gitu ya. Dan itu akan menghasilkan satu perasaan di mana kita merasa nggak berharga banget. Nah, ayo ya diberesin diberesin. Diberesin sih. Ayo dilepaskan ya, dilepaskan. Oke? Ya, sekarang kita menuju ke keuangan ya, keuangan dan karir ya buat teman-teman Virgo. Kita ambil 1 kartu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman Virgo 1 kartu untuk keuangan dan karir ya, karir dan keuangan. Kita ambil 1 kartu. Ada family di sini, karir dan keuangan. Nah, oke, kalau kita lihat di sini ya, karir dan keuangannya kamu ya, ini ada Cancer, ada Moon ya. Ini mesti belajar memprioritaskan hal yang penting terlebih dahulu buat diprioritaskan. Jadi jangan sampai yang namanya apa ya,
bantu orang boleh gitu, tapi kadang-kadang kita juga mesti ngerti juga ya prioritas mana hal-hal yang penting terlebih dahulu buat dilakukan gitu. Kerjaan pun juga sama nih teman-teman ya, jadi ada hal-hal yang perlu diprioritaskan dulu untuk diselesaikan, untuk dikerjakan ya. Barangkali ada problem-problem yang menyangkut emosi atau perasaan pastinya ya, tapi ingat untuk selesaikan hal-hal yang memang jadi prioritas utama terlebih dahulu. Bukan berarti lalu kita nggak punya perasaan gitu ya, atau mengesampingkan perasaan, bukan. Tapi ini belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu buat diselesaikan ya, kayak gitu. Oke. Teman-teman ya, ini untuk karir dan keuangan di bulan Maret ini buat teman-teman Virgo. Sekarang kita menuju ke saran ya. Saran buat saran buat bulan Maret untuk teman-teman Virgo ya. Kita akan ambil 3 kartu ya teman-teman ya. 3 kartu ya. Oke, coba kita lihat. Kartu yang pertama ada Sacred Space, and then the other card ada Independent, and then ada Bold ya. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman ya. Saran ya buat kamu di bulan Maret ini. Untuk yang pertama adalah Sacred Space. Jangan lupa memasrahkan segala sesuatu sama alam semesta ini. Artinya masuk ke dalam diri, benar-benar terhubung sama diri, terkoneksi dengan alam semesta ini. Barangkali kita lupa ya, kekuatan manusianya sebatas ini saja, tapi kekuatan dari alam semesta ini sungguh sangat luar biasa. Jadi ayo teman-teman, di bulan ini mulailah terkoneksi dengan alam semesta ini ya. Pasrahkan segala sesuatunya ya. Dan juga independen ini adalah belajar apa sih? Belajar untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah kamu putuskan dalam hidup gitu. Artinya kadang-kadang kita masih nyalain orang lain gitu kan ya, untuk hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita, dan menurut kita itu adalah hal yang kayak harusnya nggak gini gitu ya, tapi gara-gara dia. Nah jangan ya, ini adalah tanggung jawabnya kita. Mau orang mau mempengaruhi kita kayak gimana, tapi kalau misalkan kita tidak memilih hal tersebut juga nggak akan kejadian gitu. Tapi orang mau nggak ngapa-ngapain, tapi kita milih sendiri ke sana juga, kita juga tahu ya resikonya kayak gimana. Jadi ya belajar bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah kita putuskan dalam hidup, pilihan-pilihannya kita ya. Hal-hal seperti itu yang membuat kita pada akhirnya tanggung jawab sama hidupnya kita sendiri, apapun yang kita pilih ya. Right, then ada Bold ya, belajar untuk berani out of the box teman-teman ya, keluar dari cangkang yang mungkin selama ini udah kayak bikin kamu tuh kayak di situ-situ aja gitu ya, di box yang kalian nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Keluar dari sana, ada pengalaman-pengalaman baru, ada hal-hal yang baru ya, ada petualangan-petualangan baru yang bisa memberikan kalian itu pemahaman-pemahaman yang baru pula gitu. Jangan takut untuk memulai lagi sesuatu hal yang baru. Jangan takut untuk mengalami satu pengalaman yang baru dalam kehidupannya teman-teman. Karena apa? Karena segala sesuatunya pasti ada maknanya. Oke? Ya. Buat teman-teman Virgo di bulan Maret ini, kita bakalan ketemu lagi di next reading ya, next month teman-teman ya. Ya, semoga ceritanya lebih baik lagi. Dan untuk apapun yang terjadi di bulan Maret ya, untuk semua teman-teman ya, tidak lepas dari teman-teman Virgo juga ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya kita pasti adalah hal yang terbaik yang diberikan alam semesta ini. Jadi ya, tetaplah berbuat baik, tetaplah memilih di jalan yang baik. Dan kalaupun kalian masih belum bisa berbuat baik, ya setidaknya kalian gak nyakitin siapa-siapa. Alright teman-teman, kita akan jumpa lagi di next video ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.